Selamat hari Minggu. Nah, kita hari ini tanggal 24 Januari 2021. Kita mau memuji Tuhan. Tapi yang pertama kita siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya ya. Alkitab, Kidung Ceria, dan juga persembahannya. Sebelumnya kita mau menyanyi dulu ya. Dari Kidung Ceria 184. Yang judulnya Bermacam-macam Anak, dan kita nyanyikan 2 bait ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Jadi kita mau masuk di dalam doa pembukaan. Kita sama-sama berdoa ya. Kita tundukkan kepala kita, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau beribadah bersama-sama. Engkau kiranya memberkati ibadah ini, berkati dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu nanti. Engkau mau kiranya curahkan Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita mau baca Mazmur. Hari ini Mazmurnya Kak Fiska ambil dari Mazmur 34 ayat 8 sampai dengan 10. Judulnya Dalam Perlindungan Tuhan. Ayat 8 kita baca sama-sama ya. Ayat 9 dan 10 kita baca sama-sama. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, adik-adik udah siap belum mendengar firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya. Dari Kidung Ceria juga. Judulnya Burung Pipit yang Kecil. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Amanda di anak TK, Kak Vivi di anak kecil, serta Kak Carla di anak tanggung. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kakak-kakak layan yang sudah mempersiapkan ceritanya untuk kami. Kiranya Engkau mau memberkati kami juga, memberikan Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati kami, agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan cerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Barusan kita sudah membaca Mazmur, kita sudah berdoa, kita juga sudah menyanyi, dan saatnya sekarang
kita akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Ayo, ambil Alkitabnya dan buka dari Perjanjian Baru, Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 yang akan dibacakan oleh teman kita Bennett Cornel Dionisio. Silakan Bennett. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau beritahukanlah ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Terima kasih Bennett yang sudah membaca Alkitab buat kita semuanya. Adik-adik, sekarang Kak Vivi mau tanya, siapa di sini yang pernah sakit? Saya. Kak Vivi juga pernah sakit. Mungkin hampir semua adik-adik pernah sakit ya. Sakit batuk, sakit pilek, ada yang sakit perut. Nah, Kak Vivi mau tanya lagi. Pada waktu adik-adik sakit, siapa di sini yang berdoa kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya. Saya sekarang lagi sakit pilek. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Siapa yang kalau sakit berdoa? Saya. Pasti semuanya ya. Kak Vivi yakin semua adik-adik kalau sakit selalu berdoa, minta Tuhan Yesus sembuhkan. Nah adik-adik, tadi Bennett sudah membacakan kita cerita dari Alkitab, dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4 yang berjudul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sakit kusta itu apa ya Kak? Sakit kusta itu adalah sakit kulit. Di kulitnya ini timbul putih-putih. Dan pada zaman dahulu itu, kalau orang yang sakit kusta, dia tidak berani ada berkumpul dengan orang, karena orang-orang takut. Semuanya orang-orang tidak mau mendekati orang yang sakit kusta. Nah adik-adik, mari kita saksikan video berikut ini. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota.
Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Adik-adik, barusan kita sama-sama sudah menyaksikan video seperti apa yang tertulis yang kita bacakan tadi. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Luar biasa ya. Orang ini yang sakit kusta ini, dia tidak peduli. Walaupun ada orang banyak, dia datang mencari Yesus. Karena dia yakin Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Dan Tuhan Yesus tidak takut kepada orang yang sakit kusta. Dia mengulurkan tangannya, menjamah orang yang sakit kusta itu, dan orang kusta itu menjadi sembuh. Dan orang kusta ini sangat bersukacita. Luar biasa. Yesus sangat luar biasa, berkuasa, dan Yesus juga sangat baik. Tuhan Yesus tidak menjauhkan orang kusta ini, malah menyembuhkannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti itu juga hendaknya kita setiap hari. Kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Seperti orang kusta itu, dia datang kepada Yesus, dan demikian juga hendaknya adik-adik juga setiap hari datang kepada Yesus, yaitu di dalam doa, di dalam membaca Alkitab, mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang mungkin dibaca oleh papa mama, atau sekarang bisa disaksikan juga di video-video di YouTube. Nah, dengan demikian kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sakit, kita berdoa. Kadang-kadang, Tuhan, besok nih ulangannya susah banget. Saya berdoa, Tuhan Yesus, saya mau naik kelas. Saya berdoa juga, dan selalu berdoa dan percaya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan orang sakit, memimpin kita, memberi kepandaian kepada kita. Dan jangan lupa, adik-adik juga harus taat. Apalagi ya adik-adik, di saat-saat sekarang sedang juga ada pandemi COVID. Bukan berarti adik-adik bilang, ya saya nanti bisa berdoa, jadi saya nggak mau pakai masker, saya mau jalan-jalan, saya mau kumpul kepada teman. Jangan, ya adik-adik, kita juga harus taat kepada peraturan. Kalau mama papa bilang, ayo pakai masker, mau jalan keluar pakai masker, harus taat dan ikuti apa yang orang tua katakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti contoh dari
Orang kusta tadi yang dia datang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, kan dia percaya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkannya. Demikian juga adik-adik, kakak-kakak semuanya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus dan datang selalu setiap hari dalam doa dan rajin membaca Alkitab. Sekian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Manda di anak TK, Kak Vivi di anak kecil, serta Kak Carla di anak tanggung. Nah, adik-adik, kiranya harapan Kak Fiska apa yang sudah firman Tuhan boleh adik-adik dengar hari ini, adik-adik boleh ingat serta lakukan di rumah dalam kehidupan adik-adik semua sehari-hari ya. Oke adik-adik, nah pada kesempatan ini juga kita mau memberikan persembahan. Kita bisa membawa persembahan kita dikasih ke mama papa di rumah dan ditransfer ke rekening Kelapa Gading atau dibawa ke kantor gereja setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah adik-adik, kita akan kembali lagi memuji Tuhan yang dari Kidung Ceria nomor 36. Jadi kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 36 yang judulnya Yang Jagaku Selalu. 2 bait aja. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai. Kita mau berdoa ya, kita mau menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami sudah boleh mendengarkan sebagian cerita tentang firman Tuhan. Kami juga sudah boleh untuk memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan dapat jadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati ya Tuhan untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan kami juga agar setiap aktivitas kami Tuhan kiranya boleh Tuhan berkati ya Tuhan. Sekarang kami mau menutup ibadah ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik untuk hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Bye.